ada kiai yang mengatakan, katanya, wah ini konsep Islam Nusantara ini dari Pak Azra nih katanya. Kenapa? Karena tahun 2003 itu sudah menulis buku mengenai Islam Nusantara. Ya memang saya tahun 2003 sebelum Pak Agil mengangkat tema Islam Nusantara di Jombang Muktamar 2015 itu di Jombang, itu sudah menulis buku mengenai Islam Nusantara, jaringan lokal, jaringan global dan jaringan lokal gitu. Itu udah ada bukunya, bahkan saya dapat posternya didiskusikan di UCLA, ya kan, ketika rame-rame soal Islam Nusantara diangkat oleh NU sebagai tema muktamar itu. Nah, saya ingin memulai dengan mengatakan bahwa di mana-mana gitu, termasuk di Indonesia ataupun di luar negeri, yang mengatakan bahwa sesungguhnya masa depan Islam itu, masa depan umat muslimin itu adalah Islam Indonesia. Itu Islam Indonesia itu adalah Islam wasatiyah. Tadi udah dibacakan ayatnya oleh Pak Agil Siraj, Profesor Agil Siraj, yaitu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Ummatan wasatan itu hanya adanya di Indonesia. Waktu ada konferensi tingkat tinggi mengenai umatan wasatan 2019 yang lalu di Bogor, ada Grand Sheikh Al-Azhar juga datang. Dia bilang kita udah lama juga sebetulnya di Kairo, di Mesir, ingin mengembangkan Islam wasatiyah itu atau wasatiyah Islam, tapi belum berhasil sampai sekarang. Karena apa Pak? Karena antara budaya dengan Islamnya itu nggak kompatibel, tidak terjadi mutual accommodation, tidak terjadi akomodasi timbal balik seperti di Indonesia. Jadi oleh karena itu tidak pernah berkembang. Dan sekarang ini memang banyak kalangan atau sebahagian kalangan di Timur Tengah mulai dengan tema wasatiyahnya itu, termasuk Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman putra mahkota 3 tahun yang lalu bilang, wah kita ini Arab Saudi ini udah ikut membuat kekacauan di dunia gara-gara Wahabiyah atau Wahabisme. Saya kira Kiai Said Agil Siraj lebih tahu mengenai bagaimana Wahabiyah itu, karena beliau berapa belas tahun Pak Agil di 13 tahun, ya kan, tahulah. Tapi tidak pernah jelas apa rumusan Islam wasatiyahnya itu, ya kan, sampai sekarang belum dirumuskan. Yang jelas banyak ulama itu ditangkap oleh Muhammad bin Salman. Nah, saya kemarin itu belum lama, minggu lalu ke Qatar, itu kan ada Hamad bin Khalifah University, itu ada tower di kampusnya, itu 2 towernya itu ditulis dibikin kaligrafi ayat yang dibacakan oleh Kiai Agil tadi itu, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Jadi Qatar pun juga ingin mengembangkan umatan wasatan itu atau umatan wasatan atau Islam wasatiyah itu. Tapi kalau kita lihat dalam kenyataannya yang real, yang aktual, umatan wasatan itu hanya cuma ada di Indonesia, belum ada di tempat lain. Nah, kita beruntung bahwa Indonesia ini umatan wasatan itu ya bahagian terbesarnya itu adalah Islam Nusantara. Jadi tidak monolitik Islam wasatiyah itu, tapi bahagian terbesar itu adalah Islam Nusantara itu, yaitu Islam yang identik dengan NU Nahdiyin gitu kan. Satu sayap lagi ya yang sedikit lebih kecil atau lebih kecil itu adalah Islam berkemajuan Muhammadiyah. Jadi ini kan saya menyebutnya two wings of Indonesian Islam, 2 sayap Islam Indonesia yang sekira yang saling melengkapi satu sama lain, ya kan. Ada Najib Burhani wakilnya, ya. Nah, sebetulnya di antara kedua sayap ini saling mendekat dalam 20 tahun terakhir ini karena terjadinya proses konvergensi keagamaan di antara Nahdiyin dengan Muhammadiyin, ya kan. Saya punya istri orang Muhammadiyah, Aisyah, pengurus Aisyah PP Aisyah Pusat. Dia punya menantu perempuan, ketika 7 bulan kehamilannya itu melakukan mitoni dia. Saya bilang nggak takut dimarahi sama pengurus Aisyah atau pengurus PP Muhammadiyah, ya nggak apa-apa katanya. Jadi itu contoh konvergensi keagamaan, tidak ada lagi masalah tahlil, masalah apa gitu, sudah tidak masalah lagi.
Nah, jadi oleh karena itu saya kira ya masa depan Islam itu adalah Islam wasatiyah, itu yang dimana saya kira dilihat dari sudut kulturnya, budayanya, memang Nahdiyin atau Islam Nusantara itu lebih dominan, ya kan? Kalau kita bicara misalnya ormas-ormas Islam yang lain, misalnya katakanlah Al-Wasliyah yang dominan di Sumatera Utara misalnya, atau Matlaul Anwar atau Nahdlatul Watan apalagi gitu, itu secara keagamaan ya pemahaman dan praktek keagamaannya, praksis keagamaannya ya Nahdiyin. Jadi memang ada juga survei yang mengatakan, ya kan, menemukan bahwa sebetulnya antara 70 sampai 80% orang Muslim Indonesia itu secara kultural itu adalah Nahdiyin. Artinya mengikut Islam Nusantara. Ini ada survei seperti itu pernah dilakukan juga oleh misalnya SMRC dan lain sebagainya. Jadi saya kira nah memang tantangan buat Islam Nusantara ini tidak sederhana, ya kan? Karena apa? Karena sebahagian kalangan masyarakat kita itu kehilangan kosmopolitanisme keislamannya. Nah, saya mengkritik itu, misalnya kosmopolitanisme yang menghilang di beberapa tempat. Kosmopolitanisme itu terkait tadi dengan yang dibicarakan misalnya oleh Profesor Susanto Zuhdi tadi mengenai dunia maritim. Saya kira dunia maritim kita ini, Mas Waidi, sangat besar peranannya karena kemudian menciptakan Islam yang sangat fluid, yang sangat cair. Jadi oleh karena itu naskah-naskah yang ditulis misalnya abad 17 oleh Syekh Abdul Rauf Singkel, ya kan, yang kemudian menjadi dasar dari pembentukan tradisi mazhab Syafi'i, fikih Syafi'i di Nusantara ini, itu dalam waktu yang tidak lama kita temukan naskahnya itu di Buton misalnya, atau di Filipina Selatan, Mindanao misalnya, itu ditemukan. Jadi riset-riset yang dilakukan oleh kawan-kawan dalam bidang filologi ini, misalnya Profesor Oman Fatur Rahman itu menemukan gejala seperti itu. Jadi very fluid, sangat cair. Oleh karena itulah maka kemudian Islam kita ini menjadi Islam yang menyatu, yang kompak. Bayangkan aja kalau ini memang Indonesia ini sesuatu keajaiban. Kata orang Eropa, Amerika sampai sekarang ini Indonesia is a miracle. Indonesia itu mukjizat. Kenapa mukjizat? Apa sih yang menyatukan? Mukjizat. Suku-suku yang tradisinya beda-beda. Aceh dengan Bugis, Aceh dengan Jawa, itu apa yang menyatukan mereka? Bahasanya beda, budayanya juga beda. Yang menyatukan mereka itu apa? Yaitu Islam. Islam itulah yang membuat mereka bersaudara. Itu bagaimana mungkin? Itu karena fluiditas Nusantara ini. Orang bisa berlayar dari, katakanlah dari Makassar, Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari pada abad 17, dia berlayar sampai ke Banten, diterima dengan baik di Banten, kemudian nanti dia pulang, dia akan jadi menantu oleh Sultan Ageng Tirtayasa, mampir di Aceh. Apa yang menyatukan mereka? Saya kira itu faktor Islamnya itu. Oleh karena itulah warisan Islam Nusantara ini atau warisan Islam wasatiyah secara keseluruhan itu adalah juga yang pertama itu adalah terciptanya ukhuwah Islamiyah, Pak Agil, melalui tadi itu. Karena berbeda-beda ini, tapi kemudian Islam menjadi faktor pemersatu. Bayangkan aja orang Minang misalnya, orang Minang itu bisa menyebarkan Islam menjauh ketika masih kosmopolitan itu ke NTB. Kalau kita lihat di Mataram, penyebar Islam itu disebut 3 orang, Datuk Ribandang, Datuk Ritiro, Datuk Patimang. Tapi dalam waktu yang tidak lama sesudah itu, kita baca sejarah resmi Islam, perkembangan Islam di Sulawesi Selatan, 3 datuk yang sama juga ke sana menyebarkan Islam. Dalam kita baca sejarah Islam di Sulawesi Selatan, penyebarnya 3 datuk itu. Jadi inilah tradisi kita, tradisi paripatetik, wandering teachers, guru-guru pengembara yang tadi sudah disebut oleh Prof. Agil Sirot sebagai wali songo. Jadi ini orang pergi mengembara dari mana ke mana, dan inilah yang kemudian menyatukan suku-suku
yang berbeda-beda itu. Oleh karena itulah dalam sejarah keislaman Nusantara ini, di Indonesia ini tidak pernah ada yang namanya Jawa sentris, Pak Susanto, nggak ada. Karena apa? Karena itu tadi, pertama memang dunianya adalah dunia yang fluid. Yang kedua adalah Islam yang menjadi pemersatu di antara berbagai tradisi yang berbeda-beda itu. Saya kebetulan dari Minang, istri saya orang Sunda. Udah 35 tahun lebih menikah, tapi saya alhamdulillah sampai sekarang nggak bisa bahasa Sunda itu. Bener. Iya. Bisanya bahasa Indonesia. Poin saya adalah bahwa yang menyatukan tadi itu ternyata di sini ya faktor Islamnya itu. Meskipun berbeda, Pak, adatnya beda, tradisinya beda, bahasanya apalagi juga beda, tapi kemudian bisa bersatu dengan Islam. Nah, itulah dia Islam Indonesia itu yang mempersatukan kita. Bayangkan itu, Indonesia dari Merauke sampai ke Sabang itu memerlukan waktu terbang 7 jam, 7-8 jam. Negaranya cuma ada 6 di antara jarak waktu itu, yaitu Indonesia, Timor Leste, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, dan Malaysia. Tapi coba bayangkan, misalnya dari Oman sampai ke Maroko di pinggir Atlantik, sama bahasanya bahasa Arab, orangnya juga rasnya ras Arab, kemudian kulturnya kultur Arab, agama yang dominan 90% lebih juga adalah Islam, tapi negaranya 22. Yang tadi disebut oleh Pak Agil itu 22 negara. Itu yang memang mungkin lebih sedikit lebih baik dibandingkan dengan Eropa. Eropa dalam bentangan yang cuma antara, katakanlah antara Makassar dengan Banda Aceh, itu negaranya 62. Jadi lebih suka lagi, lebih gemar lagi dulu berantem. Dulu, Pak, tapi tempat dulu suka berantem, tapi kalau sekarang sih sudah tidak mungkin. Yang sekarang yang berantem itu yang 22 negara itu. Nah, itu. Jadi, kita bayangkan aja berapa suku. Kata Pak Jokowi, suku di Indonesia itu 712, 720. Tapi nggak ada yang berantem. Ya kan? Tidak ada dalam sejarah Indonesia perang saudara komunal agama yang panjang dan luas, tidak ada. Tidak ada. Dulu ada tahun 1999 ada di Ambon, kemudian di Poso. Tapi skalanya boleh dibilang kecil lah dan juga relatif pendek lah, berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Tapi tidak dalam jangka yang panjang. Jadi tradisi damai itulah yang saya kira salah satu kekayaan Islam Indonesia.